Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi delapan agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet. Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. Satu lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil. Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih. Fitur kecil lain yang sering luput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat. Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi, pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak, sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat. Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang kenop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki.
Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya dua lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kalau ada lubang tambahan di bagian bawah kayak gini, fungsinya sebagai arde. Listrik perlu mengalir melalui rangkaian, jadi arusnya akan mengalir dari lubang panas melalui perangkat elektronik lalu masuk ke lubang netral. Kamu tahu kan fungsi saku kecil di celana jeans? Orang dulu sering menggunakan arloji saku, dan saku kecil ini dipakai untuk naruh arloji. Di zaman now, kita jarang pakai arloji kayak gini kan, tapi saku kecilnya masih ada. Sebagai gantinya, kita bisa naruh benda kecil seperti cincin di dalam situ. Di London, ada tiang yang mirip banget kayak lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Tiang ini dinamakan dengan steam pipe, dan sekarang udah nggak dipakai lagi di abad ke-19. Steam pipe sangat berguna untuk nyalurin udara dan gas berbau busuk, sehingga bisa mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di sela-sela gagangnya, jadi bentuknya mirip kayak tang. Bagian ini bisa dipakai untuk kupas kulit kacang, cangkang kepiting, dan benda keras lain. Kamu juga bisa ngebuka toples dan tutup botol dengan alat yang sama. Mau motongin bumbu kecil pakai gunting ini? Bisa banget. Bahan kulit bisa kelihatan kusam karena permukaannya dipenuhi goresan dan serpihan kecil. Cahaya matahari yang datang jadi lebih menyebar dan menimpa bagian ini. Coba deh olesi sepatumu dengan lapisan lilin, biar celah kecilnya lebih rata. Dengan begini, permukaan sepatumu jadi lebih licin dan kinclong saat terkena cahaya. Stabilo diberi tinta fluoresen semi-transparan yang bisa berpendar dalam cahaya redup. Kebanyakan stabilo berwarna kuning dan hijau muda, karena warna ini nggak akan menghalangi penglihatan kita saat teksnya difotokopi hitam putih. Di mesin fotokopi, warna kuning dan hijau muda kelihatan sangat pucat, sehingga nggak akan ikut ke fotokopi. Magnet berbentuk tapal kuda bisa menambah kekuatan magnet. Warnanya juga ngaruh loh. Bagian birunya adalah kutub selatan dan merahnya kutub utara. Kedua kutub ini saling simultan untuk menambah gaya tarik-menariknya. Lubang seukuran koin di pintu lift sebetulnya dipakai untuk lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual. Mereka cuma perlu memasukkan kunci khusus. Lubang kecil di jendela pesawat berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara. Jendela pesawat terdiri dari 3 lapisan. Panel luarnya yang sangat kokoh bisa menahan perbedaan tekanan saat lepas landas dan pendaratan. Tapi panel dalamnya cuma terbuat dari bahan yang lebih murah dan fungsinya untuk mencegah potensi kerusakan jendela. Nah, lubang kecil tadi berada di panel tengah. Selain menyeimbangin tekanan di dalam kabin, lubang ini juga mencegah kabut pada jendela. Sikat eskalator berfungsi sebagai pengaman. Sikat ini bisa bikin kamu supaya nggak dekat-dekat dengan tepi eskalator. Dengan begini, pakaianmu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Matahari kelihatan kuning atau oranye karena atmosfer bumi menyebarkan warna-warna biru, hijau, dan ungu. Makanya, matahari juga kelihatan lebih hangat saat terbit dan terbenam. Coba deh belanja jeruk di supermarket. Pasti kantong jaringnya berwarna merah kan? Kamu akan jarang melihatnya tergeletak tanpa dikemas dalam kantong. Ini sih karena alasan pemasaran. Dan warnanya ini nggak cuma asal dipilih. Kalau dikemas dalam kantong jaring merah, jeruk kelihatan lebih menarik. Sehingga kamu akan membelinya kan? Lemon juga biasanya dijual dalam kantong jaring hijau. Kalau dikemas dengan warna merah, lemonnya ini malah kelihatan lebih oranye. Warna hijau lebih cocok dengan kuning, sehingga warnanya lebih mencolok. Produsen kasur bikin produknya dalam jumlah terbatas dengan pola jahitan mewah. Kasur yang diproduksi oleh 2 perusahaan bisa aja berkualitas sama, tapi harganya berlainan.
kebanyakan orang gak begitu ambil pusing, sehingga mereka mengira kalau polanya lain, kualitasnya juga lain. Nah, saat kamu beli kasur, sebaiknya jangan fokus pada pola jahitannya. Hampir semua hotel menggunakan spray putih untuk nunjukin standar kebersihan mereka. Makin putih dan cerah spraynya, makin mewah juga kesan yang dipamerkan. Kotoran dan noda di spray putih juga lebih gampang dilihat. Jadi, setelah kamu check-in, mereka mau nunjukin kesan kalau kamarmu udah dibersihin.